ruang lingkupnya adalah kabupaten. Jadi rapor pendidikan dapat diakses oleh pengguna melalui laman http rapor pendidikan kemendikbud.id di perangkat komputer atau di HP juga bisa ya. Selanjutnya, jajaran Dinas Pendidikan dapat menggunakan akun pribadi dengan akhiran dinas. Selanjutnya, pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan itu juga dapat mengakses rapor dengan akun dinas. Selanjutnya, ini adalah akses rapor dinas satuan pendidikan. Nah, tadi kebetulan ini adalah yang dapat mengakses rapor pendidikan berdasarkan hasil update yang terbaru, rapor pendidikan 20. Sebelumnya itu cuma kepala sekolah dan operator. Nah, sekarang yang dapat satuan pendidikan yang dapat mengakses rapor pendidikan yaitu kepala sekolah, operator sekolah, dan pendidik. Jadi sekarang bukan saja kepala sekolah ataupun adminnya, Chef izin operator monitor. ya. Tampilan saya masih akun. Apakah di Bapak sama? Masih, Kalau Pak. aku mah, ya Akun ya. ya. Oh, Pak, mohon. Di stop dulu Bapak, aja Pak. Di stop Bapak dulu aja. coba di Share screen stop. lagi. Ya. Menganuhun Pak. Akun. Oh, Bapak coba di stop share heula, nembe dibuka di Pak di share di coba di akun mana pilih benten akunnya. itu Pak maksudnya di stop share heula Pak. Share screen-nya di stop heula. Ya. Share screen-nya di stop heula. Awitan di Bapak share screen coba. Tapi tadi itu robih-robihnya. Akun. Jadi ya gentos akun. Ayah masuk. Ayah Pak, masuk gak? Iya Pak, iya ayeuna Pak, iya. Ya. Punten bener akun. Nah ini. Yang baru tadi baru akses rapor. Nah, ini yang sekarang berdasarkan versi updatean terbaru, rapor pendidikan satuan pendidikan itu yaitu dapat diakses oleh kepala sekolah, operator sekolah, dan pendidik. Udah ada muncul sekarang? Halo? Ada Pak. Ada, iya. Gunanya akun belajar ID yang telah diaktifasi. Jadi intinya adalah akun belajar ID yang sudah diaktifasi yang dapat mengakses raport pendidikan, yaitu baik
kepala sekolah, operator sekolah maupun tenaga kependidikan. Kalau rapot pendidikan itu pengerjaannya harus secara dikeroyok ya. Beda dengan suling-jar. Kalau suling-jar itu pengerjaan harus masing-masing. Nah, kalau rapot pendidikan itu pengerjaannya harus melibatkan semua warga sekolah, semua yang ada di sekolah, yaitu kepala sekolah, operator sekolah sebagai admin, dan tenaga kependidikan. Bahkan kalau melibatkan komite juga nggak apa-apa. Itu adalah untuk melihat atau mengisi apa saja yang harus diisi dari hasil unduhan rapot pendidikan. Nah, untuk mengunduh rapot, mengakses rapot pendidikan yaitu di rapot pendidikan kemendikbud.id. Sedangkan lembar PBD ini khusus untuk PAUD ya, untuk PAUD yang sudah terisi diunggah ke http paudpedia Kemendikbud. Ini khusus PAUD. Nah, kalau di Dasmen, di pendidikan dasar dan menengah, cukup dengan nanti ada diunggah langsung. Masih masih banyak ya. Nah, ini adalah 8 menit lagi. 8 menit. Belum, Pak. Kendala, ya. Kendala akses rapot pendidikan ini adalah nih disebabkan karena permintaan akses kepala sekolah, permintaan akses operator, dan di sini ada berbagai. Kalau pas mengakses rapor pendidikan nanti akan muncul tidak memiliki akses. Nanti selanjutnya ada di bawah mengisi formulir untuk akses rapor pendidikan. Nanti ada langkah-langkahnya di sana harus diisi dengan lengkap. Kalau tidak mengakses biasanya kalau tidak aktivasi atau nick-nya sebagai residu di dapodiknya. Selanjutnya, nah ini adalah proses dan jalur penyelesaian kendala akses rapor pendidikan. Nanti akan di-share bahan materi-materinya karena waktu ini terbatas. Akan di-share materi, nanti bisa ditelaah atau dibaca. Nah, ini adalah proses dan alur penyelesaian kendala akses rapor. Ini adalah prosesnya. Nah, ini kendala akses rapor pendidikan, permintaan akses jabatan PLT. Nah, ini yang di sini di SD terutama adalah banyak kepala sekolah yang memegang 2 sekolah, jadi yang PLT. Nah, ini adalah di sini ini adalah langkah-langkahnya untuk mengakses rapor pendidikan sebagai PLT. Kalau yang induknya nggak usah, itu gampang. Nah, ini kalau yang merasa ini adalah PLT di sekolah lain, ini adalah langkah-langkahnya untuk mengakses rapor pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan kepada ini adalah hasil rapor pendidikan. Ini adalah dashboard hasil rapor pendidikan Kabupaten Bandung September ya, tanggal 17, masih hangat. Ini adalah yang merah itu yang dinyatakan belum. Yang hijau adalah udah. Nah, ini adalah untuk sekolah dasar. Ini adalah untuk sekolah dasar. Ini login rapor sudah 90%. Kalau eksplorasi rapor baru 8%. Sebaiknya seimbang antara login rapor dan eksplorasi rapor itu minimal atau seimbang ya. Seimbang 90 atau 90. Kebanyakan tidak eksplorasi rapor. Nah, kalau ini untuk PAUD tidak ada eksplorasi rapot karena versi yang sekarang PAUD itu kepada evaluasi diri kepada EDS, evaluasi diri sekolahnya. Beda dengan pengisiannya beda jauh dengan antara PAUD dan Dikdasmen. Nah, ini SMP, ini login rapor satuan untuk SMP sudah
83% udah login, belum 16,5%. Nanti bisa dicek ya, berapa lembaga mana bisa dicek. Dan eksplorasi rapor baru 15% dan belum 94,4%. Kalau unduh berkas yang sudah 78%. Tapi kalau idealnya sebelum mengunduh, sebelum itu harus eksplorasi dulu. Kemungkinan ini tidak tahu ya bagaimana itu cara eksplorasi raport. Padahal itu gampang, sama saja dengan melihat seperti di Facebook, buka, baca, tutup, buka, baca, tutup, itu cuma eksplorasi raport. Kalau perlu nanti dibuka bagaimana cara mengeksplorasi raport pendidikan untuk pendidikan dasar menengah. Salah satu contoh yaitu untuk mengeksplorasi raport pendidikan. Ini pertama-tama tadi sudah dikatakan untuk mengakses raport pendidikan. Punten Bapak, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Sebentar atunya. Aduh waktunya. Sebentar pisan. Apa ini ada tidak di luar raport pendidikan, ini ada sangkut pautnya dengan raport pendidikan karena Sulingjar ini adalah cikal bakal untuk sebuah raport pendidikan suatu sekolah. Jadi raport pendidikan ini yang tahun 2023 ini adalah berasal dari hasil Sulingjar tahun 2022. Nah, sekarang Sulingjar yang sekarang tahun 2023 nanti akan menjadi raport pendidikan untuk tahun 2024. Makanya untuk Sulingjar sekarang sebaiknya itu melibatkan semua pihak untuk mengisi Sulingjar. Pertama untuk di Dasmen itu ada ANBK, untuk siswa nanti Sulingjarnya guru dan kepala sekolah. Nanti yang membedakan adalah guru admin dan sebagai guru yang membedakan soal. Nanti guru untuk satu sekolah kemungkinan soalnya itu antara satu sekolah mungkin akan berbeda-beda. Nah, ini adalah salah satu contoh contoh pelaksanaan atau skedul Sulingjar. Ini untuk Pak Ud ya, mendesak sekali. Ini tanggal 22 itu besok udah cut off data peserta Sulingjar. Besok tanggal 22, sekarang tanggal 21. Nah, untuk tanggal 24-nya adalah cetak kartu login. Ini tolong kepada Ibu Bapak guru yang mungkin di PAUD ya, yang tanggal 24 itu operator bayahna tongkama mana ya, cetak kartu untuk 2 hari sekarang, besok dengan lusa tanggal 22 dan tanggal 24. Nanti kalau tidak punya cetak kartu tidak akan bisa mengikuti Sulingjar. Ini untuk PAUD. Nah, untuk SD ini ada beberapa waktu nanti akan pelaksanaannya, cut off-nya tanggal 6 September. Tanggal 6 Oktober. Nih, tanggal 6 Oktober cut off-nya, cetak kartunya nanti tanggal 8. Sulingjarnya adalah tanggal 9 sampai tanggal 22. Ada 2 minggu. Nah, ini. Nah, untuk SD, MI, SD sederajat, nah karena residu, terutama residu PTK itu ada NIK-nya banyak sekali, ratusan ribuan NIK-nya, ceras UNPK, nah itu harus ada waktu untuk membetulkan kembali di Dapodik. NIK-nya banyak yang residu, kemungkinan ini NIK-nya tidak diisi atau apa. Nah, ini adalah untuk SMP. SMP itu adalah sama, tanggal 22 itu adalah cut off dan tanggal 24 September ini adalah untuk mencetak kartu login SMP. SMP sama PAUD itu jadwalnya itu sama. Sedangkan untuk
Sulingjarnya tanggal 25 September sampai tanggal 8. Ini harus diingat, mudah-mudahan di sini ada pengawas SMP atau apa. Pang Noelken, ini adalah waktunya mendesak sekali. Besok cut off data peserta Sulingjar dan tanggal 24 cetak kartu Sulingjar. SMA mungkin ini sudah lewat tanggal 11 dan 24. Mungkin sekarang beberapa hari lagi sudah beres Sulingjar. Mungkin itu adalah sebagai informasi, ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan mulai ada kenalan yang di SMP, di SD, di PAUD, ini adalah waktu Sulingjar. Waktunya ini sangat mendesak sekali, terutama untuk PAUD dan SMP. Tanggal 22 besok cut off peserta Sulingjar. Dan tanggal 24 cuma 1 hari untuk serta kartu login. Ini harus dicermati sekali. Ya. Mungkin ini sebetulnya banyak sekali mengenai yang harus disampaikan. Tadinya mau praktek mengenai cara eksplorasi raport pendidikan, kemungkinan waktunya sangat mendesak sekali. Bisa di dalam pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa nanti dalam sesi pertanyaan. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Hartur nuhun ka Bu Wina, mangga dilajeng deui. Punten tadi kan jalan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hatur nuhun Bapak, penjelasannya. Bapak Ibu perlu diketahui juga kalau Bapak Asep Dendi ini memang sedang di perjalanan ya Pak ya, sehingga terkendala sinyal, tapi jangan khawatir, untuk materi nanti di-share Bapak Ibu. Ya, akan di-share. Ya, mohon hatur nuhun informasinya Pak. Nanti untuk beberapa pertanyaan bisa di akhir. Kita lanjut dulu kepada materi selanjutnya, materi terakhir, yaitu tips lolos kurasi aksi nyata di PMM yang akan disampaikan oleh Bapak Rola Fardila pada siang ini. Bapak Rola sudah hadir ya. Bapak Ibu izin sebentar untuk membagikan CV dari Pak Rola. Punten Pak Asep, biasa di stop. Oh iya ya. Di stop. Mohon maaf ya ke Bu Wina, ini baterainya laptop tinggal 7% lagi. Maaf kalau ini begitu mati. Mungkin dilanjutin itu ada get-get aja. Ya. Iya Pak, tidak apa-apa. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, pada materi yang ketiga ini kita akan ditemani oleh narasumber hebat kita yang ketiga setelah Pak Asep Dendi, yaitu Bapak Rola Fardila, SPD. Bapak Ibu bisa membaca daftar riwayat hidupnya, sudah tampil ya Bapak Ibu. Bapak Rola merupakan guru di SMA ya Pak, SMA Negeri 24 Bandung. Kemudian riwayat pendidikan formalnya ini langsung ke jenjang S1 ya Pak, singkat pendidikan sejarah IPS UPI Bandung 2009. Kemudian Pak Rola juga aktif di berbagai komunitas, salah satunya ada Aksi Pusat, ada Kementerian Semolek, Kuisis, GTK, dan BBGP. Kemudian Pak Rola juga memiliki pengalaman jabatan sebagai Kepala Departemen Humas Publikasi, Sekretaris MGMP, Kapten dan Ko-Kapten Belajar.id, Pusdatin Kemendikbudristek, anggota Departemen Pelatihan dan Multimedia, dan begitu banyak lagi prestasi yang lainnya yang mungkin karena waktu, mungkin ya keterbatasan waktu, tidak akan saya sebutkan satu-satu ya Pak ya. Baik, untuk mengaktifkan waktu, saya persilahkan kepada Pak Rola Fardila untuk memaparkan materinya. Mangga kepada Bapak Rola, waktu dan tempat dipersilakan. Hatur nuhun Bu Desita. Bapak Ibu open mic yuk. Kita refreshing dulu sebentar, semenit. Siap. Iya. Mau ngapain ya? Bapak Ibu kita tepuk salut dulu untuk semuanya ya.
Tiga, dua, satu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, Salut, salut. 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 Nah, itu salah satu ice breaking di layar ya, biar gampang gitu. Biasa Bapak Ibu yang ikut rukol pasti pasti sering. Baik, pantun dulu Bapak Ibu, kita pantun dulu nih. Nah, siap-siap ya cakapnya atau kasep itu nanawan. Beli pisau pinggir Kasep. Ada acara, ada. Cakep. diulang tadi mama ya Inu ngamute. Beli pisau pinggirnya bergerigi, dibelinya dari kota Kendal. Cakep. Marilah kita memanfaatkan teknologi untuk mendukung literasi digital. Alhamdulillah. Cakep. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mute all ya, Bapak Ibu mohon dikontrol saja mic-nya biar kita interaktif. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan Cadistik 8, Ibu Bapak pengawas di Kabupaten Bandung, Ibu Bapak Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Bandung, dan sekolah yang hari ini sedang nonton Zoom bareng luar biasa. Wow, ada SMP 1 Ciwidey, SMP 1 Pamengpeuk. Silakan Resen boleh. Saya lihat tadi di monitor itu banyak tuh. Ada beberapa guru-gurunya ya. Jadi ini merupakan salah satu apresiasi dari kepala sekolah untuk yuk kita nonton bareng karena ini kegiatan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung berkolaborasi dengan komunitas Belajar ID, komunitas guru penggerak dan komunitas NSBPB Kabupaten Bandung. Baik Bapak Ibu, di kesempatan siang hari ini di materi pemungkas saya akan berbagi tentang praktik baik fitur Belajar ID dan tips lolos kurasi aksi nyata pada PMM. Saya full screen dulu ya. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Belum. Belum, Pak. Nah, masih OTW. Baik. Terlihat ya. Sudah, Pak. Nah, Bapak Ibu semuanya, oke. Ini adalah salah satu langkah nyata komunitas. Jadi saya pun betul-betul bangga saya dibesarkan di Kabupaten Bandung. Saya dulu pernah pertama kali pengalaman mengajar saya itu di SMP 3 Ranca Bali Kabupaten Bandung. Makanya saya kenal dengan Pak Wahyudin, dengan teman-teman dari SMP 3 Ranca Bali itu sampai 2009. Kemudian saya dipindahkan ke SMP 1 Ranca Bali sampai 2012 dan alhamdulillah lolos kategori 2 di SMA 1 Cikancung bersama Panandang. Kemudian saya juga berkah juga kemudian mengajukan mutasi karena Bapak Ibu saya domisilinya di Ujung Berung. Jadi alasannya itu mendekati tempat tinggal. Jadi saya pindahnya ke SMA 24 Kota Bandung dan ini adalah Iya, iya. saya mute aja ya. Nah, oke. Baik. Karena SMA 24 Bandung ini saya dibesarkan di sini. Saya sekolah di sini Bapak Ibu. Jadi berkah ya gitu untuk saling berbagi juga. Ini tadi saya sampaikan ini adalah berkah Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalnya berkarya itu jangan tanggung-tanggung gitu. Berkarya, ikut pelatihan, ikut webinar-webinar seperti kegiatan hari ini, ya ini berkahnya gitu. Pertama kali saya jadi co-kapten itu kan saya mengikuti Google Certified Trainer sampai level 3. Di sini banyak certified trainer loh. Ada Bu Wina, ada Bu Hani, Bu Fitri gitu. Kemudian makanya saya dilantik menjadi co-kapten Kabupaten Bandung. Kemudian jadi NSBPB Kota Bandung bareng Bu Desita dan teman-teman yang lainnya. Di kuisis juga kan lumayan. Jadi Bapak Ibu bisa berbagi juga untuk kuisis super trainer. Seperti itu. Nah, ini tadi kita awali. Saya akan berbicara sejarah dulu Bapak Ibu ya karena saya guru sejarah nih.
Mengawali peluncuran akun Belajar ID tahun 2022, ini ada kenal sosialisasi, meskipun surat edaran sudah disebarkan dari Kemendikbudristek, melalui Disdik, melalui Disdik provinsi dan Disdik kota, ya tetap pimpinan satuan pendidikan operator ini kesulitan. Bagaimana sih langkah selanjutnya gitu? Bagaimana cara mendapatkan akun, aktivasi akun, pemanfaatan akunnya. Meskipun operator sudah punya file CSV, mereka juga bingung ini mau dikemanain itu akunnya. Diberikan kepada guru-guru hanya beberapa yang aktivasi. Artinya ini menjadi masalah bersama bagaimana sosialisasi ini bisa tepat sasaran, guru-guru bisa aktivasi. Yang masih PR sampai sekarang, masih PR ya. Masih ada beberapa sekolah yang belum aktivasi guru-gurunya. Nah, makanya saya bersama Bu Hani datang ke kantor Disdik 14 Juli 2022. Alhamdulillah bertemu dengan Bu Sari Sukmahandayani dan difasilitasi bisa langsung ketemu dengan Pak Kadis. Jadi ini betul-betul berkah. Saya tidak janjian sama Pak Kadis gitu. Ini pertemuan pertama saya dengan Pak Kadis. Kemudian saya sampaikan bahwa aktivasi akun Belajar ID ini kita di urutan 26 dari 27 kota kabupaten se Jawa Barat. Baru 16%. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Makanya saya mengajukan untuk mengadakan webinar. Bapak Ibu pasti ingat ya, ingat nih pasti. Webinar perdana kita bersama para narasumber dan ini juga digiatkan oleh kepala dinas melalui bidang TK, bidang SD, bidang SMP bersama para pengawasnya sampai kepala sekolah dan guru dan adminnya. Jadi ini kegiatan webinar perdana kita. Dan alhamdulillah juga Pak Kadis saat itu bisa hadir untuk membuka kegiatan kita. Dan wow, pesertanya itu mencapai 4.851 se Kabupaten Bandung. Ini berdasarkan rekapan dari form pendaftaran. Dan kita Kabupaten Bandung itu langsung melonjak drastis. Jadi posisi ke-19 dari 27. Persentasenya sampai 63,83. Ini betul-betul berkat jasa Bapak Ibu, kepala sekolah semuanya saling berkolaborasi, saling berbagi gimana caranya untuk mensukseskan aktivasi di akun belajar ini di Kabupaten Bandung. Nah ini kami pun langsung datang ke distrik lagi. Nih ada siapa aja nih? Ada Bu Wina, ada Bu Fitri, Bu Ella yang hari ini nggak hadir ya, Bu Ella. Terus ada Bu Sekdis juga. Ini prosesi penyerahan apresiasi daerah fokus belajar ID. Kita di urutan 15 se-Indonesia, Bapak Ibu. Dari daerah fokus ini adalah program Kemendikbudristek dan Revo itu memperlombakan ya, kita dilombakan kabupaten kota se-Indonesia dan amazing gitu. Kita lolos menjadi urutan 15 se-Indonesia gitu. Wah, ini benar-benar bangga gitu. Benar-benar saya pun speechless ya. Kok bisa gitu ya dengan hanya webinar-webinar, dengan berbagi di beberapa komunitas, tapi dampaknya betul-betul terasa gitu, betul-betul berdampak Bapak Ibu. Nah, kemarin disampaikan oleh Bu Susi tentang komunitas belajar. Bapak Ibu, sudah ada instruksi dari Kemendikbudristek dan dari PMM juga, Bapak Ibu harus segera untuk membuat komunitas belajar di satuan pendidikannya. Nanti Bapak Ibu akan berkenalan dengan namanya tim kecil. Apa itu tim kecil? Tim inti yang dibentuk oleh kepala sekolah, misalnya ketua komunitasnya, pembina kepala sekolah, ketua, nanti misalnya wakaseknya, kemudian juga ada tim-tim apa? Tim penggeraknya. Jadi ini tim intinya gitu. Jadi tim kecil ini akan memberikan dampak kepada satuan pendidikan, bagi guru-guru untuk saling bekerja sama juga berkolaborasi. Nah ini mulai tahapannya ya, tahapan kepala sekolah, kemudian juga inisiasi komunitas belajarnya dan penampingan. Jadi ini sebetulnya perubahan nama gitu. Kalau misalnya di Disdik kan di jenjang SMP, di jenjang SD itu kan KKG. Kalau di SMP SMA MGMP ya ini namanya MGMP lokal yang sudah berjalan di satuan pendidikan dirubah jadi komunitas belajar satuan pendidikan. Seperti itu. Oke, itu yang pertama, pemanasan Bapak Ibu. Sekarang kita eksplorasi akun belajar ID websitenya Bapak Ibu. Sebetulnya untuk masalah-masalah yang Bapak Ibu alami itu bisa selesai di webbelajar.id. Jadi mohon maaf juga ketika saya memberikan informasi seputar belajar ID atau misalnya japri-japri ke saya, kemudian informasinya telat atau saya celat buka chatnya, nanti pada akhirnya Bapak Ibu silakan klik tautan belajar ID dan ke tombol bantuan.
karena akan bermuara ke sana Bapak Ibu. Bermuara ke sana. Tombol bantuan ini adalah solusi akhir ketika Bapak Ibu bingung mau kemana gitu. Ini menu-menunya sudah ada ya kemarin disampaikan. Ini menu admin. Nah, kemarin Bu Meti ini. Klik di sini para operator, klik admin, login, kemudian bisa unduh akun siswa, unduh akun sekolahnya. Di sini tersedia lengkap. Kemudian cek akun belajar ID bagi guru yang baru masuk di Dapodik, cek berkala. Nanti akan sinkron. Jadi saya sampai gini, aduh Pak, saya belum punya akun belajar ID. Kenapa bingung? Ibu sudah masuk atau Bapak sudah masuk di Dapodik? Sudah, ya sudah ditunggu, nanti muncul akunnya. Kalau Bapak Ibu belum sinkron Dapodik, yang akan muncul selamanya gitu. Kemudian reset password sudah ada kalau dulu kan oleh Kapten, kalau sekarang sudah difasilitasi. Tapi ternyata kendala Bapak Ibu di Dapodiknya itu masih menggunakan Gmail dan nomor HP yang lama. Makanya solusinya Bapak Ibu segera update ke operator email yang dipakai hari ini dan nomor yang aktif hari ini. Segera update. Jadi nggak usah ke Kapten. Bapak Ibu bisa reset sendiri akunnya. Nah, seperti itu. Dan yang paling terbaru, yang paling penting, butuh bantuan tombol ini ya. Nah ini ketika Bapak Ibu mau reset, silakan nanti isi akun belajar ID-nya apa, tanggal lahirnya, cari akun, kemudian nanti akan diarahkan ke email pribadi. Aduh Pak, emailnya ini sudah nggak dipakai, atau nomor HP-nya sudah ganti ya, sudah mentok. Itu akan mentok, nggak bisa maju. Ini penting, Bapak Ibu sebelum reset ternyata belum diganti, ganti dulu. Baru kita bisa ngirim ke email pribadi atau ke nomor telepon. Ya, ini yang paling penting Bapak Ibu, update database di Dapodiknya. Dan tombol bantuan nih. Ini dia tombol bantuan, Bapak Ibu bisa akses jam 9 sampai jam 18. Ini. Silakan. Ini bisa untuk solusi lupa password, pengajuan akun di satuan pendidikan dan akun dinas, misalnya pengawas nih Bapak Ibu pengawas ya atau Kepsek. Aduh, lupa akun misalnya atau belum punya akun nih para pengawas. Bisa pengajuan akun di sini. Kemudian akun siswa, mutasi dari guru kepala sekolah di satuan pendidikan yang sama atau lintas satuan pendidikan terdaftar di sini. Kemudian juga akun nonaktif tentang Chromebook ya, kendala portal admin nih para operator. Ini yang baru nih ada. Bapak Ibu jika sering main Canva, jika ada masalah bisa lapor di sini. Canva saya akunnya begini-begini atau misalnya ada fitur yang tidak terbuka, bisa selesai di sini Bapak Ibu. Caranya gampang, tinggal klik butuh bantuan, nanti ada menu di sebelah pojok kanan ya. Masukkan emailnya, klik perihalnya, nanti ada perihal perubahan, perihal apa, ada 3 perihal ya, pilih salah satu, pilih kategorinya. Banyak banget kategorinya nih, kategorinya ini muncul. Kategorinya sebelah sini kategorinya. Oh, sudah ya? Oke, beres belajar ID. Kita maju ke tips PMM. Aksi nyata. Wow. Bapak Ibu punten ya, abdi nomor 5, izin paminotos seur, cakep gitu. Abdi nomor 25. Bapak Ibu, untuk di pelatihan mandiri untuk PMM, di beranda itu ada rekomendasi untuk kita. Nah, rekomendasinya misalnya yang belum pernah mengikuti pelatihan mandiri, nanti akan diarahkan ke topik 1, topik 2, topik 3. Itu 3 topik, berapa topik ya? Nah, nanti topiknya itu disesuaikan dengan rekomendasi yang ada di PMM kita. Jadi beranda itu akan dinamis, Bapak Ibu ya, dinamis, bakalan selalu berubah, bakalan selalu up to date berandanya itu. Bahkan saya pun suka latah nih, suka kadang-kadang iseng-iseng buka PMM gitu, meskipun nggak mau kerja gitu, cek-cek update terbaru, info terkini gitu. Ya, itu paling penting Bapak Ibu ya. Sehari itu, setiap hari buka PMM, pasti akan dapat informasi terbaru. Kemudian untuk lolos aksi nyata itu paling penting Bapak Ibu harus main bersama komunitas. Nggak bisa manggung sendiri gitu. Nggak bisa jago sendiri. Bapak Ibu butuh komunitas, butuh MGMP lokal, butuh teman-teman di satuan pendidikan. Makanya butuh komunitas itu adalah untuk berbagi, menyelesaikan pelatihan mandiri, juga untuk membuat umpan baliknya. Yang paling penting itu umpan balik. Nah, kemudian Bapak Ibu buatlah bukti karya sesuai topiknya. Nanti saya contohkan ya. Ini mengapa penting. Jadi umpan baliknya itu jangan keliru. Bapak Ibu bukan unggah aksi nyata, kemudian di-share ke kemana-kemana, hingga mendapatkan ratusan feedback, itu nonsen Bapak Ibu, mengaruh. Yang dibutuhkan yaitu feedback ketika Bapak Ibu memberikan bukti karya, bukan aksi nyata. Karena kan aksi nyata yang Bapak Ibu unggah itu kan sedang dikurasi.
Jadi nggak butuh feedback aksi nyata gitu. Yang dibutuhkan adalah bukti karyanya gitu, bukti karya Bapak Ibu yang sesuai dengan aksi nyata. Itu ya. Nah, ini dia tipsnya. Nanti saya demokan ya Bapak Ibu. Tips lolos kurasi aksi nyata. Yang pertama Bapak Ibu buat bukti karya dulu. Ini contohnya saya yang pertama nih, topik mereka belajar. Topik yang pertama ya. Saya buat infografis di Canva atau di slide atau di PPT. Cukup sampaikan infografisnya tanpa umpan balik ya, tanpa refleksi. Unggah di bukti karya, kemudian nanti akan mendapatkan feedback dari teman-teman. Ini yang di-share kita kemana-mana, share. Minimal 5 mintanya Bapak Ibu, minimal 5 umpan balik. Kemudian Bapak Ibu juga buat Google Form umpan balik untuk rekan sejawat. Jadi Bapak Ibu silakan buat pertanyaan tentang seputar Merdeka Belajar. Pertanyaannya 2 saja cukup. Kita minta nama, minta email, minta nomor HP misalnya, atau asal sekolah. Kemudian buat 2 pertanyaan tentang seputar Merdeka Belajar. Jadi pertanyaannya bentuk refleksi. Misalnya gini, pada awalnya saya titik-titik, ternyata begini titik-titik gitu. Jadi bahwa mereka belajar itu pada awalnya saya menganggap bahwa gitu. Seperti itu contohnya ya. Nah, ini dia. Ini yang saya maksud tadi. Jadi Bapak Ibu membuat bukti karya dulu, selembar dulu ini. Ini yang ada di yang pojok kiri ini ada yang ada di bukti karya, segini aja beres. Kemudian untuk di aksi nyata, halaman pertama bukti karya 1 kita ambil, lampirkan dokumentasinya. Foto saat di ruang guru misalnya lagi diskusi diskusi dengan teman-teman. Ini umpan balik yang dari bukti karya kita screenshot. Ini saya berarti ada 6 ya. 8. Kemudian yang di Google Form-nya itu hasilnya alhamdulillah lolos gitu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, saya buka ke sini. Nah, saya tutup dulu ya karena ini tidak bisa full screen. Oke. Ini aksi nyata saya Bapak Ibu, ini beneran tipsnya. Boleh di ATM, amati, tiru dan manipulasi. Modifikasi. Bapak Ibu, saya sudah melampirkan 5 aksi nyata saya di materi. Silakan buka link materinya di microsite-nya, itu sudah saya lampirkan. Silakan. Ini yang pertama kali saya masih belajar. 2 aksi nyata saya itu ditolak Bapak Ibu karena tidak ada umpan balik dan refleksinya. Ditolak. Sedih ya. Ini aksi nyata topik 1. Nah, ini rangkuman modul 1, buat rangkuman. Ini foto-foto bebas lah, foto-foto di kelas kita ambil. Modul 2-nya, modul 3 sampai modul 5 ya. Kemudian selesai di sini. Ini bukti karya. Jadi di awal nggak usah pakai aksi nyata. Ini hapus aja gitu. Ganti aja sama bukti karya. Jadi ini kalau sudah jadi aksi nyata ini dirubah. Paham ya? Nah, umpan baliknya ini sebetulnya lagi istirahat ya Bapak Ibu. Jadi kita skenario, kita syuting sebetulnya. Ini lagi istirahat, saya api-api pegang mic, ajak ngobrol guru, pangmotokeun gitu. Jadi ini tidak seperti yang dibayangkan sedang berbagi event, enggak, ini lagi istirahat. Jadi Bapak Ibu banyak ruang-ruang yang bisa kita gunakan di sekolah kita untuk memperlengkapi dokumentasi aksi nyata ya. Nah, kasih dulu aja nih pemaparan pemahaman mereka belajar bersama rekan sejawat. Beres 1. Ini sebetulnya lagi ngisi workshop nih di Jakarta. Ya, ini ceritanya dialog dengan Pak Wahyu Kosasi SMP Umi Kulsum dan Pak Deni Mulyadi SMP Mataul Anwar Margahayu. Ini jadi setiap momen ya kita foto-foto untuk lampiran bukti karya lah aksi nyatanya. Nah, ini dia. Ini bukti karya yang ada tanggapannya nih. Seperti itu tanggapannya. Ini ada halaman ya. Nah, ini banyak masih kita scroll. Kemudian ini dia formnya nih. Form umpan balik Merdeka Belajar. Coba kita baca ya. Oh, yang pertama itu pertanyaannya, dari pemaparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir, nah ini dijawab, ternyata dijawab lagi. Kemudian pertanyaan nomor 2-nya, langkah kecil yang saya lakukan setelah ini adalah seperti itu. Jadi nggak usah kasih pertanyaan yang berat-berat gitu. Ya,
Ini Google Form-nya. Jangan lupa Bapak Ibu karena dibutuhkan 5. Ini banyak juga. Nah, lampirkan nih spreadsheet-nya. Ini kan nama-nama sama akurat. Ada Pak Nevi nih. Ada Pak Nevi, Bu Susanti. Jadi ini lampirkan sebagai rekapan dari form ini. Mudah ya? Refleksi. Ini penting. Closing-nya kita refleksi. Selesai. Selesai di sini. Tuh. Kita ke aksi nyata yang berikutnya. Ini topik kurikulum merdeka. Ini bentuknya Google Slide bentuknya. Jadi tayangan slide, tayangan presentasi sebetulnya. Nah, ini kita kopas-kopas aja. Ini halamannya banyak. Jadi kita kopas-kopas dari modul gitu. Nah, kemudian jangan lupa kita bergerak di umpan baliknya. Nah, kebetulan umpan baliknya ini sedang mengisi materi workshop juga. Jadi ceritanya saya sedang menayangkan slide yang tadi. Ini di foto aja, foto. Kemudian umpan baliknya dari guru yang mau bertanya nih. Catat namanya misalnya gitu. Wimut Indramayu dua Nana. Nah, kebetulan saya juga unggah ke YouTube videonya. Sematkan tautan YouTube-nya. Jadi betul-betul terintegrasi gitu ya. Dokumentasi video, dokumentasi foto gitu. Kerjaannya emang agak ribet tapi hasilnya alhamdulillah. Ini umpan balik yang di oh ya, PPT tadi, tayangan tadi unggah dulu ke Bukti Karya untuk dapatkan feedback. Ini feedbacknya ini. Nah, ini juga formnya. Nah, ini rekapannya. Selesai, refleksi. Beres. Seperti itu. Ini aksi nyata yang ketiga, perencanaan pembelajaran. Ini mah modul ajar, Bu. Download aja di PMM. Download, download aja di PMM, modifikasi. Nanti refleksinya seperti ini, umpan baliknya. Nah, umpan baliknya untuk modul ajar, untuk RPP Plus dari rekan sejawat nih. Ini dari rekan sejawat. Kita print apakah ATP dan TP ini izin Bapak Ibu adan dulu ya.
Alhamdulillah. Bapak Ibu tadi cuplikan ya yang perencanaan pelajaran, kemudian yang keempat yaitu aksi nyata budaya positif. Nih Bapak Ibu guru penggerak pasti sudah tahu dong banyak topik-topik pelatihan mandiri yang sesuai dengan modul guru penggerak. Ini yang topik 1.3 ya, budaya positif. Nah, seperti ini. Punten Pak Kapten, 5 menit lagi. Siap, siap. Siap, Bu. Ini beres. Yang terakhir, oh ini masih form ya. Masih form, ini formnya form dari anak-anak nih. Dah, terakhir profil Pancasila. Ini penyampaian profilnya bukan P5-nya ya. Sosialisasi profil Pancasila, ini tayangannya. Sama kita buat aksi nyata bukti karya dulu. Nah, ini sudah mulai dokumentasi. Jadi sampai sini. Penyampaiannya kita ambil aja satu kelas, Bu. Satu kelas ambil, sampaikan, kita diskusi juga, foto-foto, beres. Ini si Pak Ali saya bawa lagi nih. Ini PP saya nih Pak Ali. Lagi PI. Saya ambil, Pak orang foto hula gitu. Seperti itu. Artinya apa Ibu? Setiap situasi itu bisa dijadikan sebagai momen-momen penting untuk melengkapi aksi nyata kita gitu. Ya mohon maaf bukan berbohong nih. Jadi kita ngobrol sama teman-teman, tolong fotoin dong. Ya kita ngobrol aja gitu, misalnya ngobrol untuk refleksi, untuk mengisi form gitu kan. Kan bebas. Sama halnya dengan kita menyebarkan bukti karya ke teman-teman. Nah, ini umpan baliknya tulisan tuh. Oke, izin Bapak Ibu semuanya, kita kembali ke sini. Bapak Ibu, harusnya ini oleh host ya, Bu Wina. Izin Bu Wina ya. Bapak Ibu ini Iya, pekerjaan silakan Pak. pekerjaan terakhir kita. Alhamdulillah saya ucapkan betul-betul terima kasih kepada seluruhnya yang terus konsisten di 4 hari ini dalam mengikuti webinar karena ini webinar kita didukung oleh Distrik Provinsi Jawa Barat, Distrik Distrik Jabar dan Distrik Kabupaten Bandung. Dan saya pun sudah konfirmasi ke tim dinas. Nanti saya akan membuatkan sertifikat 32 JP langsung ditandatangani oleh Pak Kadis dan Kepala BKPSDM. Syaratnya Bapak Ibu harus ikut 4 hari secara sinkronus seperti hari ini atau kalau misalnya yang nggak sempat secara asinkronus di microsite ini. Silakan Bapak Ibu nih klik atau misalnya bagi yang baru datang hari ini dan naon Bapak Ibu baru bisa hari ini. Saya selain Selasa Rabu tidak ikut. Ini diklik saja. Klik saja nanti akan muncul microsite ini. Ada rekaman video selama 4 hari, ada daftar hadirnya juga. Daftar hadirnya Bapak Ibu nanti harus nonton dulu, screenshot. Ya itu kan sebagai bukti Bapak Ibu mengikuti, menyimak ya. Syukur-syukur nontonnya selama webinarnya gitu. Tadi skip. Itu ya. Jadi ini wajib Bapak Ibu mengisi presentasi selama 4 hari. Dan nanti kami akan luncurkan juga form pengajuan sertifikat. Jadi ini penting karena apa? Nanti kita akan mengkolek nama Bapak Ibu lengkap. Namanya, cara penulisannya. Kalau kita rekap dari presensi ini, namanya pasti beda-beda. Ada yang besar kecilnya. Jadi ini nama lengkap yang sesuai nanti untuk dicetak di sertifikat. Kami tidak akan menerima komplain, Pak, Abdi lepat ngetiknya punten gitu. Karena kan kita sudah mengingatkan isi data diri lengkap di sini, nama dan asal sekolahnya. Kemudian Bapak Ibu nanti RTL-nya harus membuat bukti karya. Mudah ya? Bukti karyanya tentang manfaatan platform teknologi. Mau akun Belajar ID misalnya, Bapak Ibu bikin infografis tentang Google Site. Bapak Ibu bikin infografis tentang Microsoft lagi, maaf, Google Docs gitu. Minimal contoh itu. Atau Bapak Ibu bikin Chromebook yang sekolah penerima Chromebook. Atau PMM ini. Jadi bukti karya ini sebagai bukti nanti Bapak Ibu telah memahami materi dan bisa digunakan untuk aksi nyata. Ya, seperti itu. Jadi nanti yang pentingnya Bapak Ibu mengisi form form daftar data diri, kemudian mengirimkan tautan bukti karya gitu. Batas akhirnya 1 minggu ya.
1 minggu. Kamis depan kami tunggu dan Jumat jam Kamis 23.59 kami tutup. Mohon maaf karena kami harus mengajukan penomoran ke distrik. Jadi kita mulai belajar sinkronus asinkronus. Mohon maaf, jangan berharap perpanjangan waktu. Waktunya panjang nih selama 1 minggu. Bapak Ibu bisa langsung bekerja sekarang atau besok. Bikin bukti karya itu gampang banget. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bukti karyanya banyak. Apalagi kalau misalnya sudah ada ya udah tautkan saja. Pak izin, saya sudah membuat video pembelajaran menggunakan oh apa Google Slide gitu misalnya ada dokumentasinya. Buat itu jadi bukti karya ya, tinggal ditautkan. Jadi harapan kami Bapak Ibu semuanya punya bukti karya, itu harapan kami. Dan nanti akan diproduksi ke aksi nyata. Alhamdulillah. Bu Desita monitor. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semangat belajar dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai ya Pak ya, luar biasa sekali. Semoga bermanfaat. Saya pun karena waktu ya Pak, kita harusnya jam 3 ya. Nah, Bu Ya, Desita nggak apa-apa karena ini hari ya terakhir. Kita boleh ya. Bapak Ibu sepakat ya sampai 4 ya. Pasti Bapak Ibu banyak pertanyaan loh. Ini Ya, kan betul. pertemuan sinkronus terakhir. Kita sampai 4 ya. Izin ya nggak apa-apa ya. Silakan. Siap-siap Bapak Ibu ya. Enggak, Kobi Oke. dibuka mic nak. Ya, karena tadi memang banyak pertanyaan Pak ke pending. Tadi kan ada siapa Ibu siapa tadi sudah raise hand. Mangga Bapak Ibu selanjutnya yang tadi sudah raise hand baru satu ada Bu Cici Antika. Oke. Baik. Mulai dari Bu Cici Antika Septiani, mangga Bapak Ibu biasa di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Desita Purwanti sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sejujurnya saya dari awal, dari hari Senin mengikuti, memang sudah terlalu banyak pertanyaan di benak saya. Kebetulan dari tingkat PAUD, sepertinya ini yang mengikuti webinar ini cuma sedikit ya Bu ya. Kalau dilihat saya dari tadi lihatnya kebanyakannya SD, SMP, SMA. Nah, pertanyaan saya mungkin ya Pak Bu, jadi saya kalkulasikan aja dari awal kegiatan sampai sekarang itu. Jadi kalau di tingkat PAUD ini kan untuk PMM-nya itu memang sangat kurang, apalagi di Kecamatan Pangalengan. Nah, saya mungkin mau minta saran, sebaiknya seperti apa yang bisa dilakukan gitu untuk memotivasi para PTK yang ada di Kecamatan Pangalengan khususnya di tingkat PAUD ya Bu ya, supaya bisa mengaktifkan akun belajar ID-nya, kemudian memanfaatkan semua fitur yang ada di PMM-nya. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin juga ngebahas mengenai komunitas belajar. Nah, untuk komunitas belajar itu, saya mungkin agak masih kurang paham juga kira-kira kegiatannya yang bisa kita kembangkannya itu, contohnya mungkin seperti apa. Kemudian, haruskah kita mendatangkan narasumber-narasumber yang kompeten yang bisa, yaitu memotivasi para PTK gitu Pak, Bu. Sukses selalu juga untuk Ibu Desita. Saya teman Bu Desita loh waktu SMA di SMA 1 iya. Iya, Bu Cici Antika ya. Ketemu di sini ya. Ingat ya. Iya, ingat Bu. Ya, baik. Alhamdulillah tiasa silaturahmi deh. Walaupun di Pangalengan memang tidak pernah bertemu, Pak. Iya, sama di Kecamatan Pangalengan tapi susah untuk bertemu. Terima kasih. Iya, turun. Baik, Bapak. Mangga Bapak mau dilanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya atau langsung dijawab, Pak? Boleh satu-satu nggak apa-apa Bu. Ya, itu aja mangga biar Pak. beres ya. Ya, mangga Pak. Mangga ke Pak Bu Nina atau Pak Asep ya namihan. Bu usaha tadi teh Bu Yusi. Irahannya yang amang. Ayo Bu. Ya. Bu Rita ya. Paling ada
Iya menu rapat. Ya pan Boleh. kami dibuka mah jangan ramenya. Nah, Ada dikunci jempling. Keun dari mah senina webinar. Bapak Ibu, ya. pertanyaan pertama tadi bagaimana memotivasi guru PAUD untuk eksplorasi belajar ide dan PMM. Tadi saya Bu Cici ya. Antika. Iya, Bu Cici Antika. Abdi alhamdulillah tos tepang sarang Bu Risma teh koordinator PAUD Kabupaten Bandung. Saya pun ketika aktivasi akun kepala sekolah ya, itu betul-betul kewalahan bisa sampai sehari itu 300 akun saya aktivasi. Artinya apa? Memang ini geliat dari PAUD juga sudah mulai merangkak, Bu Cici ya, aman. Jadi jangan khawatir untuk webinar-webinar ya tidak perlu terlalu ribet-ribet Bu. Jadi Bu Cici bisa mengadakan webinar atau kerjasama juga dengan tim kami, tim Belajar ID, tim guru penggerak atau tim NSBPB seperti hari ini. Kita akan secara berkala kita akan jadi berisik ya. Kita akan gebiarkan kegiatan ini setelah festival lokal itu secara berkala kegiatan webinar. Syukur-syukur nanti Bapak Ibu kita bisa luring juga. Oh iya Bapak Ibu, saya harus mengingatkan juga Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah ACC untuk ruangannya di Aula Orija Sativa. Kami akan undang Bapak Ibu seluruhnya untuk menghadiri Festival Lokal Belajar ID luring pada hari Selasa tanggal 26 September besok. Nah, nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan tim kami. Ini pun amanat dari GTK dan dari Revo. Kita harus gebiarkan Festival Lokal Belajar ID secara luring di Kabupaten Bandung. Dan saya pun sudah konfirmasi dengan Pak Kadis untuk meminta izin mempermudah untuk bisa dibuka oleh Pak Bupati. Itu betul-betul harus berhasil, harus gebiar gitu. Ya, Bapak Ibu kami undang. Dan tadi yang terakhir itu tentang komunitas belajar ID. Itu Bu Cici buatlah tim bersama kepala sekolah, nanti ngobrol untuk komunitas belajar ID di satuan pendidikan, siapa timnya, misalnya Bu Cici jadi ketuanya ya, siapa sekretarisnya, apa sih kegiatannya ngobrol Bu, ngobrol seputar belajar ID dan PMM, ngobrol cara meresan aksi nyata. Jadi kolaborasi bareng-bareng, cuma dibalut namanya komunitas belajar ID gitu, komunitas satuan pendidikan. Seperti itu Bu Cici ya. Kegiatannya itu jangan muluk-muluk, yang simpel-simpel aja gitu. Yang targetnya misalnya yuk kita bareng-bareng beresan aksi nyata, yaitu pekerjaan komunitas di satuan pendidikan. Nanti kan kepala sekolah senang. Ini guru-gurunya sudah mulai dapat sertifikat. Dan Bapak Ibu jangan lupa sertifikat ini resmi dari GTK 32 JP. Betul-betul sangat berguna untuk kepegawaian kita. Bapak Ibu jangan tergiur dengan webinar-webinar yang berbagai grup WhatsApp penyebar, karena kan itu dari komunitas-komunitas lain. Bisik ya, misalnya Bapak Ibu mengikuti webinar di kabupaten, provinsi lain. Ternyata ketika pengajuan naik pangkat tidak bisa. Itu pernah terjadi, ada yang japri. Jadi gimana Pak? Saya bilang ya ikutilah komunitas webinar atau workshop yang ada di wilayah kita atau yang resmi dari dinas gitu. Sudah pasti sertifikat dari PMM itu bakalan gol kepegawaian. Mangga Bu Desita atau Bu Nina, mangga tambihana. Bapak sebentar. Ya gimana Bu Cici? Ya, saya mau ini lagi. Kebetulan kemarin Bapak sudah. Jadi sini gini Pak, kan saya tinggalnya di Pangalengan itu di Kampung Cikondang. Waktu kemarin Bapak sempat ada sama BBGP sempat ada kunjungan ke sana ya untuk ini. Kemarin itu dari pihak sininya nanyain gitu Pak, katanya mau jadi nggak untuk program itunya. Kebetulan ini saya ketemu sama Parolanya di sini nih. Iya Bu Cici. Sekalian tanyain aja. Dan betul sekali Bapak, betul sekali untuk sertifikat PMM kayak gini ya Pak, webinar kayak gini itu sangat menunjang ya. Kebetulan kan sekarang di Kabupaten Bandung sedang ada gebiar apresiasi PTK PAUD. Nah, salah satu saya nggak bisa masuk 10 besar juga katanya karena memang nggak ada sertifikat PMM ini. Karena gitu Pak, memang jadi mungkin karena di kecamatan kami satu kurang sosialisasi memang betul Pak. Kemudian karena kebanyakan PTK PAUD di sini itu rata-rata mereka itu siang itu bercabang sama kegiatan jadi kayak guru di madrasah diniyah gitu Pak.
kebanyakannya seperti itu. Makanya mereka cenderung mungkin tidak punya waktu untuk berkegiatan seperti ini gitu Pak. Mau baik itu online ataupun luring, itu sangat jadi menyita waktu gitulah Pak kalau secara ini mah. Kebanyakannya seperti itu di sini mah. Itu aja mungkin Bapak. Ya, siap. Bu Cici kayak tepangnya, kayak ku abdi di ulem Bu Cici. Kaping 19 Oktober, hari Kamis kita ketemu di Cikonang. Oh Itu ya betul. siap. Terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu semuanya itu salah satu kegiatan BBGP, saya pun dilibatkan sebagai co-kapten. Itu kegiatan kereta sobat. Jadi nanti Pak Kepala BBGP menginap di sana, di rumah adat Cikonangnya gitu. Ya seru-seru. Kemarin kita sudah survei. Siap Bu Ya, Cici. siap. Tepang serang abdinya, Bu. Mohon. Ya, Mana tim Pangalengan Ayo kena mari datang, kita Bu Deswita, siap. Bu kita Wina, Bu reunian. Cici. Kita Semua orang reunian. Pangalengan merapat. Ya, siap. Cileunyi merapat Pak Cileunyi. Gas, Bu. Insya Allah siap, Pak. Ya, mangga. Cekapnya Bu Cici, cekap. Selanjutnya Bu Yusi panggilkan Pak. Mangga Bu Yusi untuk di-unmute. Bu Yusi masih hadir? Iya. Siap, Bu. Mohon izin Ya, Ibu mangga. tutup kamera karena ini sedang bersama anak bayi. Ya, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yusi Bayani Mogi, asal saya dari Kecamatan Ciwidey. Sebelumnya saya apresiasi luar biasa kepada semua narasumber dari hari Senin sampai hari ini. Benar-benar luar biasa dan benar seperti tadi kata Bu Cici, menjawab semua kegundahan ya kalau istilahnya kalau bagi saya, karena ternyata memang yang belum banyak, masih banyak yang belum tahu akun Belajar ID gitu. Dan materi yang barusan dari Pak Rola itu kebetulan juga di sekolah saya baru saja hari kemarin kita ngumpul bersama untuk membahas Belajar ID ini, karena kebetulan di sekolah saya pun masih ada yang belum punya akun Belajar ID, tetapi semangat mereka itu sangat luar biasa gitu, tetapi mereka belum punya akunnya. Nah, makanya kita belajar sama-sama saja. Nah, berhubungan dengan itu, Pak, untuk aksi nyata nih yang ingin saya tanyakan ya. Kan dalam aksi nyata itu boleh misalkan kita kolaborasi, karena mungkin ketika kita membuat dokumentasi, kita tidak bisa sendiri yang tadi Bapak katakan ya. Nah, untuk dokumentasi di aksi nyata itu yang untuk Google Form-nya yang ingin saya tanyakan, apakah itu di SS-nya pertanyaannya saja atau harus semua dengan jawaban umpan baliknya itu gitu, Pak? Itu yang ingin saya tanyakan. Kemudian yang kedua, untuk rekan saya yang belum mempunyai akun Belajar ID. Kan kata Bapak waktu yang kemarin-kemarin harus minta ke OPS. Kami sudah bilang ke OPS, tetapi mungkin karena para OPS sangat sibuk, sudah Bapak baru ya, hari ini terakhir ini hari temu Kang Rola. karena OPS-nya mungkin sibuk, jadi terlupakan lagi. Nah, apakah selain OPS tidak bisa, misalkan karena Pak Rola kan kok kapten gitu, apakah tidak bisa gitu mengaktifkan atau ya mengaktifkan akun belajar yang belum aktif gitu Pak, atau tetap harus ke OPS dulu, lewat OPS dulu gitu. Terima kasih, mungkin itu ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Rola, dua pertanyaan. Wabidenya. Bu Yusi, hatur nuhun. Terus Bu Yusi untuk akun Belajar ID. Jadi intinya Bu Yusi, teman yang belum masuk, yang punya akun Belajar ID itu harus sinkron dapodik Bu. Sinkron dapodik dulu ya. Nah setelah sinkron dapodik, nanti gak usah ke operator, bisa operator sibuk. Cek ketersediaan akun gitu. Masukkan namanya, masukkan NPSN-nya. Nanti kalau sudah generate dari dapodik ke web Belajar ID, nanti akan muncul Bu Yusi. Nanti akan muncul. Itu pasti. Kalau misalnya setelah udah 1 bulan, 2 bulan ternyata tidak muncul, bisi datanya itu nyangkut di mana, Bu Yusi bisa mengambil langkah di tombol bantuan. Nanti akan bermuara semuanya di tombol bantuan, aman. Pasti dapat gitu.
Nah, untuk tadi yang pertanyaan tentang Google Form itu harus lengkap Bu Yusi ya. Jadi screenshot soalnya dulu, persoalan Oh iya, pertanyaan iya, ada iya. itu sudah saya sematkan di materi, tinggal download. Oh siap, iya Nah, Bapak. itu. Jadi harus lengkap, tong sapotong. Nanti kan tim kurator akan melihat nih. Nanti mereka akan nge-zoom, dicek bener tuh Ya, gitu. oh Itu. iya, iya. Tong Terima sapotong Bu kasih. lembar. Udah coba bikin aksi nyata ternyata kitanya ngasal gitu ngerjakeun lembar. Mhm. Ya, semangat tim Bu Oh Yusi. iya, iya. Oh sebentar Pak, satu lagi boleh? Eh itu teh maaf, tapi teman itu teh udah masuk Dapodik gitu, sudah dua-duanya sudah masuk ke Dapodik. Bahkan sudah meminta untuk dapat itu tuh udah lama gitu. Tapi apa yang tadi Bapak katakan insya Allah berarti membantu. Jadi Iya, harus dicek lagi gitu Pak. cek lagi. Kalau hari ini dicek Ya. ternyata belum ada, ke tombol bantuan Bu Enjing tabu salapannya. Oh iya, Tabu terima salapan. kasih Ya, Bapak. mangga Bu digas Bu. Bapak Panginten satu lagi Pak, bisa? Mangga Bu Ajeng, Abdi mah Puspita Seh. kita bawa opat ke siap Bu. Pilih Yang lain seuneu bagaimana? patarosan ya. Iya, Mangga. iya. Mangga Bapak Ibu pilih ada pertarusan selain ke Parola juga ada Bu Nina sama Ya, Pak Asep rapat Dendi pendidikan. gitu. Mumpung ini hari terakhir Bapak Ibu gitu ya. Mangga dibuka kesempatan gitu. Barangkali ada yang memang masih ingin dibahas kepada Bu Ibu Deswita, Ajeng, ya ya Mangga. kayak aya Pak Sugiana tuh teman Abi ti SMP 3. Oh gitu, siap. Pilih. Ini ya Mangga. Bu Ajeng masih hadir Bu Ajeng? Assalamualaikum, Oh ya, maaf Waalaikumsalam Mangga. kondisinya lagi kurang sehat jadi betes. Halo, Assalamualaikum Pak. Ini pertanyaan untuk Pak Rola. Waalaikumsalam. Iya Pak, tadi kan katanya untuk mengunggah sertifikat itu kita akan membuat bukti karya ya Pak ya. Apakah bentuknya itu seperti aksi nyata sampai dokumentasi, sampai harus ada dokumentasi umpan balik, terus pemaparan, atau hanya sekedar sampai pemaparan saja, misalkan kayak slide-slide tentang pemanfaatan PMM saja gitu. Karena punten ya Pak ya, kalau misalkan dibuat saya di tingkatan PAUD itu kita memang masih sampai pemahaman itu masih sampai di PMM saja. Jadi praktik baik untuk PMM, untuk kayak Chromebook seperti itu mungkin saya belum paham sepenuhnya Pak. Nah, jadi maaf bertanya, jadi apakah harus balik atau hanya pemaparan saja tentang praktik baik PMM? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga langsung Pak Kapten. Ya, Bu Ajeng ya. Bu Ajeng, RTL ini sebetulnya akan mendukung Bapak Ibu untuk mendapatkan aksi nyata. Itu. Contoh gini. Maaf, Bu Ajeng sudah punya sertifikat belum? Sudah Pak, baru PMM. 7 belum. Baru 7. Wow. Mantap. Jadi kia Bu Ajeng buat tayangan seputar belajar ID dan PMM. Tayangan saja sudah selesai unggah ke bukti karya. Gak usah ada umpan balik, gak usah ada dokumentasi. Itu maksud saya. Jadi bukti karya mah cukup tayangan saja, cukup berbagi saja. Nanti kan bukti karya itu bisa digunakan untuk persiapan aksi nyata gitu Bu. Tuh ya. Kang Unusan Esna, untuk tugas sertifikat itu hanya berbagi praktik baik saja. Nggak usah ada Google Form, nggak usah ada dokumentasi, hanya bikin misalnya presentasi Canva 5 halaman beres gitu. Unggah ke bukti karya, kirim tautannya beres, itu aja. Jadi kita hanya membuat slideshow tentang Ya, pemanfaatan PMM saja gitu ya Pak. betul sekali. Terima kasih Pak. Bangga. Baik, selanjutnya kepada Bu Fitri Ruhani. Bu Fitri, raise hand. Oh maaf Bu, kepencet. Mangga tuh Kangge tadi Bapak siapa tadi teh Pak? Pak Sugiana SMP Tiluran Cabali. Pak Sugiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi ti SMP Tilu Rancabali, ujungnya Kabupaten Bandung.
Terus Pak, Mungkin dengan Terus. Kita faktor kertas naon benar, namanya teh? benar Aspuro itu. naon teh? Ya. Jadi gini Pak, sebelumnya saya itu punya yayasan PAUD Eka Nur Salim yang pegang kepala sekolah anak saya. Kemudian saya dipercaya jadi amanah kepala SMP Negeri 3 Ranca Bali yang kelima, baru tahun kedua sekarang berjalan. salam Bapak. Rupanya di lapangan Pak, rupanya di lapangan itu masih banyak kebingungan tentang belajar ID, kemudian kombel, terasi numerasi. Makanya kami rencana ada perguruan tinggi yang mantan saya S2, beliau itu mau bantu kami free, gitu lah. Mau coba saya enggak ketemu Pak Yoko Kapten, alhamdulillah. Nanti kita pindahkan Parola ya dengan Pak Ajat kita barusan. Di Kabupaten Bandung itu setiap kami kepala sekolah diundang oleh Pak Kadis, Pak Ruli itu dan oleh Pak Kabit belajar ID dan Bandung itu yang login baru 16%, jadi agak ya agak di bawah itu. Makanya dengan giat parol dan baik itu. Dan alhamdulillah sampai 10 sekolah negeri yang di Kabupaten Bandung yang mendapat reward ajuan lapor pendidikan sekarang alhamdulillah. Itu mohon pencerahannya semuanya, hanya pemerintah lain juga memberikan reward bos kinerja berkemajuan terbaik dengan peningkatan kemajuan. Terlempar sepertinya ya, Pak Sugiana sinyal. Iya Bu, Ranca Bali mah mantap. Ya. Gimana Pak? Ya Iya, mau dijawab juga Pak ya, Sugi ya. udah paham. Pak Sugiana nepangkeun nya abdi, abdi alumni Cipelah Pak. Abdi teh sampai ke Kapsek Pak Budianto nuti Pangalengan teras saha jadi teh nya. Abdi diagengkeun di Cipelah, Inu PTK abdi di Cipelah Pak. Luar biasa. Perjalanan dari Bandung ke Cipelah itu 2,5 jam Pak. Ya, atau tadi Abdi konfirmasi sareng Pak Ajat untuk kegiatan Ya, yang mangga. di sekolah Pak. Hatur nuhun Ya. Pangulemna, insya Allah kayak Abdi Mohon. buka pasak kepala pada ini silaturahmi. Amin. Nah, Ya, untuk amin. tadi, Jadi mangga Pak. Jadi sekolah kami termasuk 10 sekolah yang mendapat pos kinerja terbaik, Pak. Alhamdulillah. Maka kita gunakan untuk itu mau mendatangkan parola, insya Allah. Orang ngaliwat. Mohon Pak. Tadi. Itu pengingat. Apunten turun, siap, mangga. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Salam. Nah, untuk kegiatan nanti Pak, jadi kami sampaikan juga dengan Pak Kadis, betul. Karena ujung tombaknya itu adalah kepala sekolah. Bapak Ibu semuanya izin untuk kepala sekolah bahwa kegiatan kami itu tidak akan bisa sukses seperti hari ini kalau tidak ada dari kepala sekolahnya. Misalnya kepala sekolahnya dapat informasi webinar ini di-share ke grup guru-guru gitu. Yang mau adu gitu. Enak kan kami mengharapkannya itu kan dari para kepala sekolah untuk menyebarkan kegiatan ini. Ya alhamdulillah gitu. Jadi dengan bendera komunitas belajar ID Kabupaten Bandung didukung oleh distrik, jadi kepala sekolah sudah mulai ngeh. Jadi kami itu komunitas resmi di Kabupaten Bandung yang akan semangat berbagi untuk sekolah-sekolah di semua wilayah Kabupaten Bandung. Ya alhamdulillah setelah hari ini misalnya nanti ada kegiatan luring di berbagai kecamatan, undang kami Pak gitu. Tim kami banyak. Tim kami itu dari semua jenjang ada, dari TK, SD, SMP, PAUD, SMK juga SMA, lengkap tim kami itu. Apalagi sekarang kita sudah bertambah dengan tim Kabupaten Guru Penggerak dan NSBPB gitu. Pokoknya Bismillah Pak, kita gebiarkan Kabupaten Bandung. Siap. Amin. Siap, nuhun Pak. Siap. Sami-sami. Bu Deswita. Ya, mangga Pak. Cekap Pak. Mohon. Nampaknya gini aja, kita tutup dulu. Setelah tutup kita ngobrol santai, ya. Oh ya boleh. Gitu. Mangga, alhamdulillah hatur nuhun. Mohon maaf apabila dari saya selaku moderator dalam membantu kegiatan webinar ini ada yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu. Saya kembalikan lagi kepada host Ibu Wina Purnama. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah menyampaikan materi dengan jelas dan bermanfaat ya. Terima kasih juga kepada Ibu moderator yang telah memandu pemaparan materi dari para narasumber hebat kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkenan hadir. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari hari Senin sampai sekarang itu dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya. Amin. Kegiatan ditutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Bapak Rola, Ibu Nina, dan rekan-rekan yang lain, izin foto bersama dulu ya. Siap. Iya, Bu. Ayo Bapak Ibu on cam yuk. Nanti semua kegiatan kita sudah dokumentasikan lengkap dari hari pertama Bapak Ibu ya. Yuk kita nyalakan kameranya. Nah, pasang pose yang terbaik. Sambil foto masing-masing juga Bapak Ibu ya. Sambil foto masing-masing. Soalnya ini ada 10 halaman. Bu Wina, mangga? Komando Bu Wina? Ya, siapa? Gayanya gimana? Jempol? Masih bapak-bapak jempol. Literasi. Halo Pak Angga. Jempol, siap Bapak Ibu. Boleh literasi, bebas aja ya. Oh ya, bebas aja. 1, 2, 3. Salam literasi. Ganti gaya. Bapak Ibu yang lain juga boleh membantu ya. Siap. Kelas. Tapi namanya halaman 2 ya. Halaman 3. Halaman 4 juga masih banyak on cam loh. Alhamdulillah. Abi atos Bu. 4 halaman. Atur nuhun parola sareng sadaya. Bisa baca. Terima kasih ya Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa nuhun parola. di kegiatan luring di gedung apa? Oriza Satipa ya Satipa. Pak Rola pada hari Selasa 26 September. Dinas Pertanian. Atur nuhun. Sami-sami Bu. Atur nuhun kasadayana. Sami-sami izin leh Bu. Sami-sami.